Perkenalkan, aku Ciko Adi Armadan dari Teknik Komputer Angkatan 24 asal Pontianak dari kelompok 25 Multimedia. Ingin menjelaskan tentang bab 3 modul 3 pengolahan grafis 3D dengan Blender. Pada modul kali ini bertujuan untuk mengenal aplikasi Blender, mengetahui cara penggunaannya, fungsi-fungsinya juga, mengolah dan membuat grafis 3D-nya menggunakan Blender, mengetahui cara kerja UV editing, juga cara kerja texture paint. Alat-alatnya adalah laptop, mouse, juga aplikasi Blender. Pada Blender memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada header. Itu tuh menu utama di Blender tuh yang terdiri dari file, add, render, help, dan lain-lain. Juga viewport, tampilan terdiri dari objek 3D atau objek lainnya. Toolbar itu terdiri atas daftar tools yang memiliki sifat dinamis menurut objeknya. Outliner itu struktur data dari objek pada Blender. Property adalah panel yang memuat berbagai macam perintah untuk memodifikasi objek atau animasi dan bersifat dinamis mengikuti objek. Timeline itu instruksi yang terkait dengan frame animasi untuk sequence-nya. Ya, langkah-langkah percobaannya, yang pertama itu pada aplikasi Blender kita klik new file, kita buat file baru. Nah, karena bentuknya itu bentuk cube, pada setelah kita klik file baru, kita pakai bentuk cube. Nah, biasanya ini otomatis sudah terbentuk cube-nya dari sendirinya. Pas kita bikin general file baru itu biasa udah muncul langsung cube-nya. Kemudian kita ubah dari object mode ke edit mode. Kita bisa pakai tab pada keyboard biar langsung mengubah modenya itu dari object mode ke edit mode. Setelah itu kita pilih loop cut atau loop cut and slide. Untuk shortcutnya bisa pakai Ctrl plus R. Terus tempatkan garis potongnya itu secara vertikal atau berdiri pada sumbu X. Terus klik 2 kali pada tombol kiri pada mouse. Selanjutnya itu kita klik mesh, terus pilih transform, pilih scale. Untuk menggunakan shortcut ketik S pada keyboard. Untuk shortcutnya bisa ketik S. Nah, ketik X agar scale dilakukan pada sumbu X, lalu geser kursor ke arah luar. Nah, atur panjang tepiannya tuh agar lancip persegi 6 seperti ini, lalu klik kiri pada mouse. Klik Ctrl plus R, lalu posisikan garis potong menyimpang dari garis potong sebelumnya. Itu pastiin garisnya itu tetap di tengah pada objek ya. Setelahnya itu kita klik G, lalu klik Z, tarik kursornya ke atas. Nah, maka pada batasan di atasnya ini dia akan membentuk ke atas seperti kerucut seperti ini. Terus blok titik yang terlihat pada gambar dengan menekan tombol shift lalu pilih kedua titik. Klik G lalu Z dan tarik ke atas sampai terlihat seperti pada gambar. Terlihat sampai seperti ini ya. Yang ujung-ujung kanan kirinya, depan belakangnya maaf. Terus masuk ke face. Kita blok bagian bawah lalu klik G, Z lalu tarik bawah. Nah, hingga jadi memanjang seperti ini. Lalu pada bagian face kita klik X untuk delete dan pilih faces-nya. Terus ubah dari select mode ke vertex, lalu blok titik-titik potong bagian yang ada di luar ini. Ketik S pada keyboard lalu tarik keluar. Maka dia akan membuat seperti pondasi seperti ini. Lalu klik EZ lalu tarik ke bawah agar tidak tipis, agar terlihat tebal. Lalu klik ES dan tarik ke tengah. Pilih menu mesh, klik transform, pilih to spare, lalu geser kursor ke kanan hingga membentuk bulat. Nah, klik EZ lalu tarik ke bawah, klik EZ lagi lalu tarik ke bawah, hingga terus lalu klik GS lalu tarik keluar. Klik GS lagi untuk tarik ke dalam. Jadi ini kita membuat tangkai pada pedangnya ya. Lalu base pedang sudah jadi, maka akan jadi seperti ini base nya. Setelah itu pada percobaan kedua, setelah kita membuat
pedang tadi, kita akan pelajari untuk cara UV editingnya. Nah, masuk ke UV editing, select all, klik A pada keyboard yang telah dibuat, terus pilih UV editingnya, atau bisa pakai shortcut U, klik Smart UV Project. Nah, setelah terselect all seperti ini, tampilan itu akan memunculkan Smart UV Project seperti ini. Lalu buka menu texture pane, klik texture slot di area kerja bagian kanan, di bagian sini. Lalu pada mode pilih single image. Nih, kita pilih single image. Klik open image. Lalu pilih gambar yang bisa kalian download pada folder pada praktikan yang ini. Kita download filenya. Kita download tekstur metal ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Terus pada pilihan color itu kode hexnya itu kita masukin 7C 2E 1E. Sebenarnya bebas juga, tapi untuk praktik kali ini kita menggunakan kode 7C 2E 1E. Terus pada bagian area kerja kanan, klik pada bagian pedang karena rawan untuk semua bagian terisi warna. Posisikan pedang seperti pada gambar, pada seperti ini. Untuk membuat angkanya aja. Terus pakai brush. Nah, jika sudah, pada area kerja bagian kiri, klik image lalu klik save as dengan format PNG. Pastikan ingat nama dan tempat gambar disimpan. Kembali ke menu layout, pilih viewport, material preview seperti pada gambar di bawah, klik Z lalu pilih material preview. Pedang masih tidak berwarna karena belum ada material yang tersimpan. Nah, karena untuk nambahin warnanya ini, kita pilih material lalu kita klik new. Nah, biasanya tuh nama material baru itu material .001. Kita bisa ubah sesuai keinginan pada kotak yang ditunjukkan pada panah A. Dari panah A ini. Nah, pilih open lalu pilih tekstur image yang disimpan, klik open image yang metal tadi. Nah, teksturnya sudah terpasang ke bagian besi pedangnya ya. Terus save file dan ingat posisi di mana file itu disimpan. Mungkin sekian dari aku, terima kasih.